Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim, Prodi PAI dari LPTK Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta PPG Darjat Angkatan 1 tahun 2022. Untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20222000789, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul, yaitu telaah dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Demikian perkenalan dari saya, selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siap gerak setengah lancar kanan gerak gerak Siap gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Di tempat duduk siap. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Saya bisa masuk? Baik, kalau tidak masuk, saya ujiannya tetap memberikan izin atau minta surat izin BK. Baik anak-anak, saya absen dulu. Mia Austimia, Nur Indah Sari, Ratri Alfia, Beta Kurnia, Amelia Maharani, Valentina A, Denisa Angelina, Agnesia Widya. Katanya sakit, udah sembuh ya? Erma Ertiana, cukup. Baik anak-anak,
Silahkan bukunya dikeluarkan semuanya. Ayo, pojok bukunya dari sana. Bukunya dikeluarkan. Ya, siap semua? Sebelum mengawali kegiatan seperti biasa kita yel-yel dulu. Namun ketika saya bilang sebelum yel-yel, ketika Bapak bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Saya ulangi, semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi yang kompak. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ulangi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menjadi pribadi muslim yang taat, yang patuh, yang kompetitif, dan mempunyai etos kerja yang unggul. Di temanya hari ini kita adalah mempelajari bagaimana menjadi pribadi muslim yang taat, yang patuh, yang kompetitif, kemudian mempunyai etos kerja yang tinggi. Apa hubungannya dengan kalian, terutama kalian yang ada di SMK? Ini kalian dituntut untuk satu, menguasai yang namanya kompetensi jurusan, gitu? Ketika dituntut untuk menguasai kompetensi jurusan itu tidak cukup di situ saja, tetapi butuh yang namanya etos kerja, butuh yang namanya kompetitif. Jadi kalian nanti diharapkan setelah mempelajari pembelajaran kita pada tema menjadi pribadi muslim yang taat, patuh, kompetisi, kemudian mempunyai etos kerja yang unggul. Harapannya apa? Tujuannya adalah kalian mampu mempresentasikan, satu. Yang kedua, mampu menerapkan, kemudian mampu menyajikan. Hal itu nanti terakumulasi sebagai bukti bahwa kalian memahami materi tersebut. Jadi disuruh menjelaskan bisa, disuruh mempresentasikan bisa, menunjukkan contohnya bisa, kemudian mempraktekkan etos kerja yang unggul itu seperti ini bisa. Jadi pahami ya? Bisa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oh, sudah lewat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Itu nanti. Namun yang perlu kalian ketahui sebelum itu, kita nanti adalah mentelaah dasar daripada tema kali ini. Jadi semuanya itu di dalam pembelajaran itu, terutama kita kaitannya sebagai umat muslim, ada dasarnya. Apa dasarnya? Adalah Al-Quran. Nah, untuk tema kita kali ini, di mana tema kita adalah taat dan patuh, maka kita akan mempelajari mentelaah Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke? Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada pertanyaan untuk kalian. Kira-kira mengapa kita harus taat? Coba angkat. Nah, sebagai bukti kita beragama. Jadi kenapa harus taat? Jawabannya sebagai bukti, sebagai umat beragama. Coba lagi, yang lain. Mengapa kita harus taat? Silakan. Karena tuntutan agama, Pak. Oh iya, karena tuntutan agama. Jadi bisa, jawaban itu tidak salah semua, artinya benar semua. Jadi jawabannya di belakang benar, jawabannya depan juga benar. Taat itu ya karena tuntutan agama. Kita harus taat. Taat itu apa tadi? Sebagai tuntutan sebagai umat beragama. Karena sebagai umat beragama kita dituntut untuk taat. Kenapa harus taat?
muncul yang namanya peradaban. Orang itu kalau tidak taat, maka tidak akan muncul yang namanya peradaban. Dimanapun negara tidak ada negara yang tidak ada aturannya, semuanya bisa ada aturannya. Kalau kita tinggal di dalam negara yang tidak ada aturannya, maka ya, tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Termasuk agama. Agama itu termasuk kita itu disuruh taat supaya kita itu ada bedanya dengan binatang. Coba selain ketaatan, mengapa kita disuruh untuk berkompetisi dan punya etos kerja yang unggul? Coba. Saya, Pak. Ya. Karena kita sebagai umat Islam tidak boleh berpangku tangan. Betul. Sebagai umat Islam tidak boleh berpangku tangan. Yang lain? Yang lain? Dengan menjadi muslim yang unggul dapat menunjukkan eksistensi dan dari kita. Boleh. Jadi ketika kita menjadi muslim yang unggul, kita akan nampak eksistensinya. Kalian harus ingat bahwa sebagai seorang muslim itu 4 hal. 1, kuat fil ilmi. Maka seorang muslim itu keilmuannya harus kuat. Kalau muslim itu keilmuannya tidak kuat, bahaya. Yang kedua, kuat fil iman, punya keimanan yang kuat. Yang ketiga adalah kuat fil mal, artinya berusaha menjadi seorang yang sukses. Ini penting harus kita tanamkan. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh hanya berpangku tangan, malas-malesan. Ingat, kalau kita, terutama kalian ini ya, di sekolah, masih usia sekolah, kalau kalian hanya berpangku tangan, ingat 5 tahun yang akan datang, nasib kalian yang menentukan adalah di tahun ini. Saya ulangi, 5 tahun yang akan datang, maka nasib kalian yang menentukan adalah saat hari ini. Hari ini kalian bermalas-malasan, etos kerjanya rendah, maka nasib kalian tidak akan jauh berbeda di 5 tahun yang akan datang. Siapa yang bisa merubah nasib kita? Ya tidak lain adalah kita sendiri. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama dirinya tidak mau berusaha merubahnya sendiri. Oke, baik, kita lanjutkan untuk telaah Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya, gantian dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, suaranya agak keras lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Agak keras sedikit. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini adalah bacaan Quran surat An-Nisa ayat 59.
Bapak ingin satu anak di antara kalian yang membaca. Coba silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, tepuk tangan untuk namanya. Sedikit saya jelaskan artinya ya. Sedikit saya jelaskan artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada utusannya, dan taatlah kamu kepada ulil amri minkum, yaitu pimpinan di antara kamu. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, ketika ada perselisihan dalam suatu hal, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian benar-benar iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, hal itu lebih baik, sebaik-baiknya takwil. Baik anak-anak? Nah, itu adalah sedikit terjemah. Nah, asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya itu ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam hadisnya. Beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah itu mengutus yang namanya Abdullah bin Kufar bin Qais menjadi seorang pemimpin perang. Itu menyuruh anak buahnya untuk menerjang api. Kemudian ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang tidak. Nah ternyata yang sebagian tidak ikut itu melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada perintah dari Abdullah untuk menerjang api. Apa jawabnya Rasulullah? Jawabnya, ati'u, taatlah kamu sekalian, ilal ulil amri minkum, kepada pimpinan kamu. Paham ya? Oke, anak-anak, itu sedikit yang terkait dengan telaah, tapi lebih detailnya kita akan mempelajari mengenai bacaan-bacaan daripada Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini ada Bapak siapkan yang namanya LKPD, ini lembar kerja pendidikan, lembar kerja peserta didik. Kita nanti mempelajari atau mendiskusikan terkait bacaan-bacaan yang ada di dalam Quran surat An-Nisa yang berhubungan dengan tajwid ya. Kemudian setelah itu kita nanti mempelajari potongan-potongan makna per kalimat yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Materi ini nanti akan Bapak share di Google Drive atau di sebagian nanti alamatnya saya kirim di WA kalian. Nanti kalian bisa membuka di HP masing-masing untuk sebagai bahan diskusi. Formatnya juga seperti itu. Nah, yang terakhir nanti kita adalah mempresentasikan beberapa bacaan-bacaan yang sudah kalian temukan lewat Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik anak-anak, silakan Bapak kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan. Silahkan bentuk kelompok. Ini langsung saja kelompok 1, 2 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 6 terakhir. Itu gabung sini ya, seperti yang sudah. Halo. 1
3. Baik anak-anak, hari ini materi kita diskusikan bagaimana mencari mencari bacaan tajwid yang ada di dalam Quran Surah An-Nisa, kemudian mencari makna dalam per kalimat, sekaligus nanti mencari kesimpulan daripada hal-hal yang berupa kisah-kisah tentang tauladan seorang pemuda yang baik. Kemudian membuat kesimpulan tentang bagaimana taat, patuh, berkompetisi dan mempunyai etos kerja yang unggul. Oke, silahkan kelompok yang sudah Bapak tunjuk menghadap berkelompok sesuai dengan kelompok-kelompoknya tadi. Oke, silahkan geser yuk. Oke, silahkan. Langsung berhadapan-hadapan untuk kelompoknya sesuai tadi. Yang itu geser ke sini. Kelompoknya kursinya dia ini LKPD-nya ini saya berikan ya. Kelompok satu lagi ya, silakan ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Silakan didiskusikan. HP-nya boleh dibuka. Ini HP gimana ya? HP ngapi, ayo cepat. Nanti keaktifan kalian di dalam diskusi ada nilainya. Kemudian hasil dalam diskusi ada nilainya. Silakan HP-nya boleh dibuka sebagai sumber alternatif referensi yang lain. Silakan. Kelompok 2 ada pertanyaan? Ada kesulitan? Kelompok 3 ada kesulitan? Kelompok 4? Lanjut. Kalau ada kesulitan jangan lupa ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Nanti biar bisa tuntas. Baik anak-anak, silakan. Saya rasa waktunya sudah cukup untuk diskusinya. Silakan kita presentasikan. Yang pertama untuk mempresentasikan adalah kelompok 1, 2, 3, 4 dulu. Silakan kelompok 1 yang mewakili silakan berdiri di sini. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ayo silakan bisa. Kelompok 2, kelompok 3 sini. Kelompok 4 Baik anak-anak silakan diperhatikan. Ini hasil kerja kelompok
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 5 sama 6 setelah ini. Kaki sini. Silakan dibacakan hasil diskusi dari LKPD yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mulai dari kelompok mana, kelompok 1 ini? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, urut ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan dibaca. Yang keras, ya, yang keras. Ya. Ya, merupakan manja tafsir. Sebab materi ini diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Terus lanjut sampai habis. Itu bacaan madada sebab hamzah dalam akan diikuti alif. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali hasilnya. Terus kelompok 2 silakan. Terus sekali lagi, kayak masih ada. Oke, terus lanjut kelompok 3. Jadi kesimpulan dari sikap taat adalah 1. Dengan sikap taat semua hal akan berkata dengan rapi. 2. Budaya taat cermin budaya orang-orang yang beradab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok 2. Terus lanjut kelompok 4. Pemulihan baik adalah satu, pemulihan yang biasa mengetahukan Allah. 2. Pemulihan yang biasa itu dan berlaku sesuai dengan agama. 3. Pemulihan yang berdasarkan secara akal dan secara asmani dan kuat dalam iman. Oke, silakan tepuk tangan untuk semua kelompok 4 kali bersampai. Silakan bisa duduk kembali. Ini sedikit saya ulang hasil dari kelompok 1 ya. Coba LKPD-nya dikumpulkan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 4. Ini Bapak membantu untuk membacakan kembali hasil diskusi kelompoknya ya. Dari kelompok 1 tadi untuk LKPD-nya teks permintaan diskusinya adalah buat kajian dari aspek ilmu tajwid. Berikut ini ada beberapa contoh, selanjutnya tulis dalam kolom seperti kolom di bawah ini dan kembangkan untuk kalimat atau lafaz yang lain dari ayat tersebut. Ini ternyata ditemukan beberapa. Yang pertama ya ayyuha, itu ternyata bacaannya adalah mad jaismu fasil. Ini mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua adalah lafaz amanu, itu namanya mad badal. Hamzah berharokat fathah diikuti alif. Kemudian yang ketiga adalah ar-rasulu, itu namanya al-syamsiyah, yaitu al bertemu huruf ra. Yang keempat adalah al-amri, itu al-qamariyah, yaitu al bertemu dengan hamzah. Ini hasil kelompok 1. Kelompok 2 ini saya bacakan ya, hasil kelompok 2. Alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman. Ati'u, taatlah kamu. Ulil amri, pemimpin. Kemudian minkum, di antara kamu, fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat, ilallahi, kepada Allah. In kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, al yaumil akhiri, hari kiamat, zalika, hal itu. Ini hasil kelompok 2 tadi yang dibacakan. Terus hasil kelompok dari kelompok 3 itu mencermati gambar. Kesimpulannya adalah 1. Dengan sikap taat semua hal akan tertata dengan rapi. Yang kedua, budaya taat cermin budaya orang-orang yang beradab. Ini sama ya. Kemudian hasil kelompok diskusi kelompok 4. Jadi yang pertama adalah yang dikatakan pemuda yang baik adalah pemuda yang senantiasa mentauhidkan Allah, pemuda yang senantiasa jujur dan perilaku sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang ketiga, pemuda yang hebat adalah mereka yang cerdas secara akal,
sehat secara fisik dan kuat di dalam iman. Oke. Itulah hasil kelompok 1 dan 2, 3 dan 4. Untuk kelompok 5 dan 6 nanti setelah ini. Setelah ini nanti maju. Oke. Dari kelompok ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ada ya? Oke anak-anak, silakan diskusi sudah selesai, kursinya dikembalikan lagi, dikembalikan. Oke, kursinya kembali lagi. Oke. Hari ini sesi yang terakhir adalah sesi penutupan atau sesi kesimpulan dari pembelajaran di pagi hari ini, yaitu tentang telaah surat Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi tadi kalau kita cari kesimpulannya adalah sebagaimana dari kelompok-kelompok masing Bapak membantu menjadikan satu. Kesimpulannya bacaan tajwidnya yang paling banyak adalah apa? Bacaan apa? Mad apa tadi? Mad jaiz. Ulangi yang keras apa? Mad jaiz munfasil. Di mad jaiz munfasil. Kemudian yang ditemukan yang kedua apa lagi? Mad badal, betul. Yang ketiga al apa tadi? Al qamariyah dan al syamsiyah. Itu terkait dengan bacaan tajwid. Kesimpulan yang terakhir untuk makna dan makna daripada pembelajaran Quran surat An-Nisa adalah kita sebagai muslim harus taat dimanapun berada. Kita sebagai seorang muslim harus punya etos kerja yang tinggi. Oke, sebagai refleksi Bapak minta kalian membuat cerita pendek, cerpen yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian yang ada nilainya etos kerja yang tinggi, yang menunjukkan kalian tidak bermalas-malasan. Itu dibuat cerpen, cerita pendek, nanti dikumpulkan sebagai bahan evaluasi, dikumpulkan lewat Google Form yang Bapak share di HP, di grup Google WA grup. Nanti sebagai hasil evaluasi kegiatan belajar kalian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama.